Ya teman-teman, di sini gue akan cerita tentang kelenjar yang dialami istri gue seperti itu. Ini dia istri gue di samping. Mungkin rame ya. Jadi bulan apa namanya? Bulan Agustus 2020 ya. Istri mengalami benjolan di leher. Ya, kemudian dibiarkan, ya kan? Ya apa yang ceritanya? Wes ngomong bahasa Jawa enggak apa ya? Ceritanya apa waktu itu? Saya balen mana? Enggak apa ya, oke. Ceritanya bagaimana waktu itu kok bisa punya kelenjar di leher. Pertama kita nggak tahu sih itu benjolan apa waktu itu ya. Itu terakhir kan jenguk adik di rumah sakit ya. Terus ya apa cerita ono? Cerita. Aku sama saya enggak aku saya nambahin. Nggak ada apa guys ya, jadi kayak gitu. Ngono tang ya apa ngono aja. Jadi kejadian ceritanya pas bolak-balik rumah sakit, pulangnya malam yuk yang. Iya, Pulangnya malam. sering malam jam 11-an. Terus terakhir Bul. Terus terus pas terakhir jenguk kan malam pulang pagi nggak ada gejala, terus siangnya jam 12-an pusing, saya pusing, terus saya buat tidur jam 1 sampai jam 3 bangun itu kok panas sih yang iya panas. terus greges gitu, nggak enak, langsung minta periksa ke bidan biasa. Nah terus disuntik apa nih? Loh, bidan biasa. Iya pertama ya. Ke bidan biasa disuntik, terus aku tanya, Iya disuntik kan panas ya. Bu, di bawah leher sebelah kanan ini benjol gitu. Terus kata bidannya, oh enggak apa-apa, itu sudah biasa gitu. Nah, terus ini obatnya diminum. Lah obatnya saya minum dapat 5 hari kok tambah besar benjolannya itu. Benjolan di leher itu ya, Sebelah kanan. Ya, Di sebelah sini tambahnya. Terus dapat 5 hari besar. Takut, aku bawa ke klinik dokter Iman. Klinik, iya dokter Iman ya, dokter Iman. Klinikku itu ada di daerah kita, di Tokom sih tepatnya. Aku bawa ke klinik, terus tanya sama dokter, kenapa mbak ini dokter benjol di sini di leher. Tapi yang jaga bukan dokter Imannya. Dokter nggak tahu siapa ya, dokter apa. Terus coba lihat dokter pengganti apa siapa. Coba lihat kata dokternya. Terus di center wah. Terus di center, kenapa dokter? Langsung sama dokternya, dan punya BPJS. Masih belum buat, masih mau rencana waktu itu. Loh, belum buat. Iya kan rencana sih masih rencana mau buat BPJS. Terus ditanyai itu BPJS. Terus yang kedua, ini harus operasi, kata dokternya. Iya. Harus operasi. Langsung dokternya langsung to the point, langsung operasi, nggak ada penanganan dulu, obat 5.000 sama dokternya disuruh operasi. Terus aku nggak mau lah operasi, takut aku. Terus aku minta obat jalan dulu aja dokter gitu kan aku. Terus dikasih obat sama dokternya bilang gini, ini obatnya buat 1 minggu, nanti kalau 1 minggu nggak ada efek kamu saya rujuk ke RSU ya gitu. Lah terus obatnya nggak sampai habis ya, cuma 3 hari ya. 3 hari kita tambah besar. 2 hari tambah besar. Terus
Aku takut dong tambah besar sampai nggak bisa noleh ke kanan. Nah, terus kita menuju ke dokter ketiga, itu dokter spesialis THT, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, bedah kepala sama leher. langsung kita meluncur ke sana, langsung di dokter THT, dilihat dulu, kemudian diperiksa, dipegang-pegang ya. Dipencet-pencet gitu, dipencet-pencet. Terus itu sama dokternya dibilangin, kan aku tanya kenapa dokter, terus sama dokternya dibilangin kemungkinan ada 3, virus, bakteri, sama kecapean. Nah semua ada di aku, 3-tiganya. Terus benjolannya itu kan nggak gembuk ya. Oh, atas ya. Apa ya, atas keras, nggak gembuk, keras gitu kayak batu gitu. Dipencet-pencet, sakit sih dipencet-pencet. Bareng ngono, kok bareng ngono. Terus apa emang Jawa? Terus akhirnya disuruh tes darah sama dokter perempuan waktu itu, disuruh tes darah. Terus tes darah itu rongsen dhisik nang perdana alun-alun. Hari kedua ambil hasil tes. Lah, ini kan disuruh tes darah, ambil foto, foto ronsen. Kemudian dari dokter THT disuruh tes darah sama foto ronsen. Foto ronsen itu di dekatnya alun-alun itu. Terus sama dikasih obat ya. Waktu seminggu ya kan. Dikasih obat. Terus akhirnya tes darah sama foto ronsen aku. Besok kan hasilnya besok keluari. Besok langsung kembali lagi periksa ke dokter tadi, ke dokter spesialis. Terus saya kasih ini dokter hasilnya gitu kan aku. Kalau gulung bolo itu. Terus ini dokter hasilnya, terus dibaca sama dokter. Apa ya hasilnya, apa yang aku enggak tahu ya? Untuk hasil foto ronsennya enggak baik, parunya bagus. Terus yang hasil tes darahnya itu ada apa gitu yang kurang gitu. Lupa ya aku. Lupa. Apa gitu yang kurang, enggak tahu, lupa namanya aku. Terus karena apa yang turun itu tadi sama dokternya terlalu tinggi lah, enggak salah. Yang normalnya 10.000, darahnya 16.000 gitu. Iya, kan, terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu turun, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kadar apa gitu di dalam darahnya gitu. Enggak tahu, lupa. Terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi sama dokternya aku dikasih susu sehari 5 kali. Terus sama obat-obat yang lainnya. Terus selama 1 minggu ternyata kok enggak membaik. 1 minggu kurang sih, 1 minggu kurang belum membaik kan, obat kan belum habis ke dokter THT ya kan, langsung benjolan kok tambah nemen. Tambah besar benjolan ini. Besar. Terus waktu itu hari Minggu bulan Agustus lah. Tanggal 14 ya. 14 atau 22? Lalu. Pokok pertengahan bulan Agustus langsung ke UGD, RSU. Karena sebelumnya sudah dianjurkan sama dokternya kalau dalam waktu seminggu nggak ada perubahan atau semakin besar langsung saja larikan ke RSU ya, opname gitu. Langsung dicek lah di UGD, langsung opname. Opname hari pertama masuk rumah sakit belum makan. Lapar. Makan guys, makanan hari pertama guys. Ada tempe mentah. Oh tempe keju ya, sego lah kok ngono. Kematangan apa nanti nggak ngono ya? Terus sayur seperti itu. Itu biasa aja soalnya hari Minggu ya. Nggak ada. Namanya kita itu 4 hari di rumah sakit. Hari pertama jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari pertama ya seperti itu, opname siang ya, kita datang siang terus sore
ya diperiksa-periksa itu ya, langsung masuk ke kamar. Kemudian malamnya ya dicek, tiap malam itu dicek ya, terus sama dikasih injeksi apa gitu, suntikan ya, tiap mau tidur kasih suntikan. Terus hari Senin pagi sekitar jam 8 itu ada dokter yang meriksa, waktu itu dokter umum ya, yang meriksa dokter umum. Terus agak siangan dokter THT itu yang kita praktek periksa di rumahnya. Waktu itu ternyata dari dokter THT disarankan pindah ke dokter spesialis paru ya. Dari situ ya semua pengobatan ditangani dokter paru. Dan hari ketiga hari kedua hari ketiga paling gitu hari kedua yang cek benjolan di hari kedua tanggal 17 Agustus masih di rumah sakit dan akan dilakukan tes cek cairan pada leher oleh dokter. Jadi entah atau besok dicek, nggak tahu juga sih, jadi ditunggu aja seperti itu. Dimohon tidak melakukan aktivitas setelah lagi sampai besok pagi pukul 5. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh keluarga saya bahwa jadwal penanganan pembunuh sudah habis. Dimohon tidak melakukan aktivitas setelah lagi sampai besok pagi pukul 5. Bagi keluarga saya yang berada di dalam tidak menggunakan kartu penunggu dan masker bisa meninggalkan area rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 malam, pada tanggal 17 Agustus malam pukul 9, tadi saya bicarakan dengan Gus mengenai pengobatan alternatif untuk besok tanggal 18 Agustus. Insya Allah pada jam 12 kami akan persiapan pulang, dan untuk kedepannya akan di pengobatan secara alternatif. Ini mungkin dari gangguan gaib, mungkin nggak tahu juga sih ya. Semoga lekas sembuh ya, semoga amin amin ya rabbal alamin. Kan Senin dokter umum, karena dokter spesialis apa gitu nggak tahu. Jadi hari Selasa dokter kan pagi biasanya ke ruangan, ke kamar, jadi periksa sama dokternya, disuruh ini ambil cairannya ada di lehernya itu. Siang. Ya kita nggak tahu sih, soalnya benjolan itu ada dua kemungkinan menurut gue ya, menurut saya ya, benjolannya itu berupa otot atau daging. Yang kedua benjolannya itu termasuk kelenjar air gitu loh, nggak tahu. Tapi ya waktu itu diperiksa sih ya nggak bocor gitu, waktu ditusuk sama jarum suntik itu ya nggak bocor, nggak keluar air gitu sih. Ya nggak tahu sih apa isinya. Terus dicek yaitu nap gitu, nop apa ya, itu nanti ada fotonya mungkin di video ini kan gue masukkan video foto dan seperti itu. Kemudian dicek seperti itu. Kemudian hari ketiga nunggu hasil sih yang. Oh ya, nunggu hasil ya. Mungkin Soalnya hasilnya enggak langsung keluar, biasanya besoknya. Makanan hari ketiga, hari Selasa tanggal 18 Agustus sore hari. Nggak sana nih. Oh itu kayak ngono Pak. Kayak kate merambat mengarep jalannya. Terus di ronsen saya Oh ya, di ronsen ya. bolak-balik di ronsen lebih dari 3 kali kayak 3 kali. Terus sama di ambil darahnya lebih dari 3 kali kayaknya, bolak-balik disuntik gitu.
Terus hasilnya keluar pas hari keempat ya. Iya paling. Pas hasilnya keluar pas hari keempat kan tanya, gimana dokter hasilnya? Oh hasilnya ini TBC, kelenjar TB. Oh ya, bukan TBC, kelenjar TB gitu. Kan aku tanya tadi penyebabnya apa dokter? Ya ada 3 kecapean, bakteri sama virus. Lah 3-tiganya ada di aku pas itu. Terus tapi saya enggak ngerasa apa-apa sih, enggak mual, enggak muntah, enggak. Kalau panas sih iya, cuma kadang-kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu kalau panas. Terus akhirnya disuruh pulang gue ya waktu itu ya. Ya disuruh pulang terus dikasih obat. Nah, waktu jangka seminggu apa? Waktu jangka seminggu terus obatnya habis, langsung kita kontrol di poli paru ya. Poli paru ya. Kontrol di poli paru, terus dari poli paru ya ditimbang. Nah, terus disuruh rongsen lagi apa? Oh, hasil rongsen itu ke rumah sakit apa ya, Pak? Oh, enggak. Pas kontrol itu ya? Oh iya. Nanti ya. Iya, kontrol maneng ya. Kontrol pas iku disuruh ronsen meneh. Oh, dikongkon ronsen meneh ya, disuruh ronsen lagi terus dicek berat badan. Nah, kemudian dari situ dikasih obat khusus kelenjar TB. Nah, itu pemberian obatnya besar-besar Pak, sekuku ya, seperti itu. Itu pemberian obatnya dilakukan di puskesmas ya. Puskesmas terdekat. Ya, puskesmas di wilayah kita. Nah, itu obatnya 6 minggu 6 bulan ya, 6 bulan. Pengkonsumsian obatnya 6 bulan, terus 4 bulan pertama itu pil yang merah itu 4 biji 1 hari. Hari keempat di rumah sakit hari Rabu 19 Agustus. Benjolannya semakin membesar ke depan. Ini tulang ini kan enggak kena ya? Enggak. Saiki merambat merunu nang tulang rahang terus ke depan. Waduh, kok tambah gede ya, makin hari lagi. Yes. Diminum kalau pagi-pagi aja, kalau malam aja. Nah, itu istri minum obatnya malam tiap hari minum 4 biji. 4 biji obatnya merah itu besar. Kemudian ini ada efeknya juga loh. Obat yang diminum yang merah itu bisa membuat gatal. Enggak gatal, yang nafsu makan naik. Kalau aku ya, nafsu makan naik. Terus sama pipisnya itu merah, sama beraknya juga merah. Itu efek dari obatnya sih katanya dokternya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dikonsumsi. Memang pengobatan kelenjar itu memang 6 bulan. Satu sama dua Mi sapa? Oh iya kabeh lek BPJS lek wong Karang Bendo ya dokter Iman ambek dokter Aini lek gigi. Yo ini. Lek umume dokter Iman. Kuwi. Tadi udah dokter Iman jenengane. Nah yo lan tanggal 19 Agustus pada jam 9 malam seperti ini kondisi dari depan, dari samping kanan. Iya. Kemudian sekitar 4 bulanan apa 3,5 bulan itu terlihat Pak hasilnya kelenjarnya itu mengecil ya waktu itu. 3,5 atau 4 bulan itu kelenjar sudah mengecil. Terus ya alhamdulillah di situ kemudian 4 bulan pertama kan sudah kita lewati, jadi konsumsi obat merah itu sudah tidak lagi dilakukan, kemudian ganti
obat kuning. Tanggal Kamis 20 Agustus seperti ini perkembangan benjolan pada leher. Semoga lekas sembuh, amin. Nah itu obat yang kuning bundar. diminum 2 bulan. Nah yang merah itu kan tiap hari. Nah yang kuning ini jeda 1 hari. 1 hari minum, 1 hari tidak, 1 hari ini gitu ya yang. Tapi dosisnya sama 4. Kalau minumnya dari awal pagi terus. Kalau minumnya malam terus. Obat ini diusahakan rutin ya. Soalnya kalau telat 2 hari kembali lagi mulai awal gitu. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian alhamdulillah bulan Februari kemarin itu sudah 6 bulan kita pengobatan. 6 bulan pas. 6 bulan pas, kemudian obat ya sudah habis, jadi kita harus check up lagi ke dokter paru yang menangani kita. Jadi ya langsung kita check up lagi dan alhamdulillah pengobatan sudah berakhir dan dinyatakan sembuh. Jadi dari dokter tersebut dikasih surat ya, kita dikasih surat. Surat itu ditujukan ke puskesmas. Nah dari situ sudah berakhir pengobatan dan alhamdulillah istri sudah sembuh sedemikian rupa, alhamdulillah. Seperti itu, jadi itu sharingan dari kita, pengalaman mengatasi benjolan yang di leher. Itu kalau ada benjolan di leher untuk teman-teman itu jangan dipencet ya, jangan dipencet ataupun jangan biasanya kan pijat. Iya, kalau orang tradisional atau orang desa itu kan biasanya kalau ada benjolan di leher di mana-mana di sekujur tubuh biasanya kan ini kok benjol, ini harus dipijat ini. Itu kesalahan yang fatal, Pak. Jadi kalau ada benjolan itu jangan dipencet, takutnya atau nanti jangan dipijat, takutnya nanti melebar kemana-mana. Nah seperti itu. Oh ya Kak, buat kalian yang ada benjolan sekecil apapun usahakan periksa biar penanganannya lebih cepat gitu. Jangan tunggu sampai besar. Biasanya kalau besar itu ya tergantung dokternya sih. Iya, biasanya mungkin itu aja yang bisa kita share pengalaman kelenjar TB ini, mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman ya untuk pengobatan kelenjar TB ya. Oke, gitu aja. Think positif dan sampai jumpa di video selanjutnya. Think positif and see you next time. Jaga kesehatan. Nggih. Tanggal 22 Agustus hari Sabtu. Tanggal 25 Agustus seperti ini perkembangannya. Tanggal 25 Agustus mau kontrol ke rumah sakit umum di Lumajang. Oke. Lem apa Mas? Anu lem tak tahu nama. Alhamdulillah bisa ngambil obat juga. Ya, ini ya khasnya. Baju. Cucok. Tapi yang enak.
Lalu cukup 6 bulan saja kita berobat ya, seperti itu. Alhamdulillah Sembuh. ya sembuh, dan bentar lagi ngirim surat ke puskesmas bahwasanya pengobatannya sudah dihentikan ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sedikit lega sih jiwa.